Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Timnas Amin, Sudirman Said mengungkapkan bahaya dari pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal kepala negara boleh berkampanye dan memihak di pemilu 2024. Menurut Sudirman, ucapan Jokowi berisiko. Pasalnya, Jokowi merupakan pimpinan tertinggi dalam bernegara yang sikap dan tindak tanduknya menjadi teladan orang-orang yang dia pimpin. Yang paling beresiko bagi saya adalah kita ini seperti kehilangan sumber keteladanan baik, dan itu berbahaya untuk standar dalam bernegara. Kalau hal teknis kita bisa benerin dengan baik, dengan cepat, tapi kalau soal moral, etik, soal apa yang sikapnya keteladanan itu membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki, kata Sudirman Said di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Januari 2024. Hal itu terjadi, kata Sudirman, karena kepala negara dengan mudah mengubah cara pandang. Sikap itu yang tadi Anda bilang risikonya sangat besar, karena yang rusak norma, ujar Sudirman. Mantan Menteri ESDM ini menilai, imbas pernyataannya itu, kecondongan Jokowi mendukung salah satu pasangan calon, paslon, semakin jelas. Dia berujar, perubahan sikap Jokowi terlihat makin terus terang usai putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka menjadi peserta Pilpres 2024. Itu juga menjadi contoh buruk dari praktik demokrasi, ucap Sudirman. Kemudian, Sudirman menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait batas usia Capres-Cawapres Pilpres 2024. Aturan itu, kata Sudirman, diterobos dengan berbagai cara, hingga Gibran akhirnya menjadi salah satu peserta Pilpres 2024. Menurut Sudirman, publik bisa saja legowo menerima pencalonan Gibran, jika tidak ada embel-embel putra presiden, tak mengubah undang-undang, dan sebab pertolongan paman yang kala itu menjabat ketua MAK. Tapi itu semua diterobos, sehingga menghasilkan, pertama, yang kita ingat ada soal etika dalam pencalonan. Kedua ini, makin hari makin ada penurunan norma demi capai tujuan, yang tujuannya adalah untuk kepentingan keluarga, kata Sudirman. Pakar hukum tata negara Ferry Amsari angkat suara soal pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang mengatakan presiden boleh berkampanye dan memihak kepada salah satu pasangan calon, paslon, dalam Pilpres 2024. Menurut Ferry, pernyataan tersebut bisa merusak etika bernegara. Tapi problematikanya bukan problem normatif peraturan perundang-undangan. Problemnya adalah kerusakan etika dan moral karena presiden, ujar Ferry, Kamis, 25 Januari 2024. Ferry mengatakan, jika presiden memihak kepada salah satu kandidat, maka bisa saja hal itu merusak sistem kepartaian. Sebab, kata dia, idealnya seorang presiden mendukung calon yang diajukan partainya. Namun, fakta saat ini berbeda. Jokowi diyakini justru mendukung calon presiden yang diusung oleh partai lain. Ini kan kerusakan etika berpolitik, berpartai. Letak kesalahan pada panggilan etika dan moral, tutur Ferry. Ferry mengkritik, sampai saat ini Jokowi diyakini tidak menjalankan nilai-nilai moral bernegara, bahkan tidak memberikan contoh baik dalam beretika politik di Indonesia. Terdapat aturan hukum yang melarang pejabat negara menunjukkan keberpihakannya terhadap peserta Pilpres. Wanti pria yang juga seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas ini. Ferry lalu mengurai sejumlah pasal yang memayungi aturan terkait. Pertama, Pasal 282 dan 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun Pasal 282 berbunyi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye, ungkap Ferry. Juga Pasal 283, pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, sambung Ferry. Ferry mengamini aturan disebutkan otomatis gugur jika mereka cuti dari jabatannya dan tidak menggunakan fasilitas negara, sebab hal itu tertuang dalam aturan dalam Pasal 281. Meskipun demikian, walau tidak melanggar aturan,
tetapi bentuk keberpihakan kepala negara bakal berbenturan dengan etika dan moral. Namun semua keberpihakan Jokowi itu berbenturan dengan etika berpolitik dan bernegara. Ferry memungkasi titik wakil ketua tim kampanye nasional, TKN. Prabowo Gibran Habibur Rahman angkat bicara terkait tudingan sejumlah pihak yang menyebut Presiden Jokowi tak netral karena memberikan sinyal dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2. Habibur Rahman berpendapat secara hukum Presiden Jokowi sebagai warga negara Indonesia, WNI, memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun termasuk pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Secara konstitusi, secara hukum dan etika memang hal tersebut diperbolehkan. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar kalau Pak Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres, kata Habibur Rahman dalam jumpa pers di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024. Menurut Habibur Rahman, setiap WNI dijamin hak politiknya secara konstitusi tak terkecuali bagi Presiden RI. Hal itu seperti tercantum pada pasal 23 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999 yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Politikus Partai Gerindra itu menyayangkan munculnya narasi sesat sejumlah kalangan yang menganggap bahwa seolah-olah Presiden Jokowi akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan paslon nomor urut 02. Habibur Rahman kembali menegaskan Presiden Jokowi berhak menyatakan dukungan terhadap salah satu kontestan Pilpres 2024 sepanjang tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Kita akan bicara regulasi, bicara konstitusi, bicara UU dan bicara peraturan PKPU. Yang dibahas itu bukan soal netral atau tidak netral. Kalau istilah perundang-undangan bukan itu. Tetapi apakah melakukan pelanggaran membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon? Nah, itu yang perlu digarisbawahi, ujar dia. Poinnya, selama tidak menyalahgunakan kekuasaan, Presiden boleh mengungkapkan dukungannya, sambung dia. Habibur Rahman pun mengambil contoh yang terjadi di Amerika Serikat, di mana seorang presiden incumbent mendukung bahkan berkampanye untuk salah satu calon presiden periode berikutnya. Tahun 2008 Presiden George W. Bush mendukung John McCain melawan Barack Obama. Tahun 2016 giliran Obama mendukung Hillary Clinton yang bertarung melawan Donald Trump, papar Habibur Rahman. Ia pun meminta masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihan, sebab hingga saat ini, negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Aturan yang dimaksud Habibur Rahman itu termuat dalam pasal 306 UU nomor 7 tahun 2017 yang secara umum mengatur pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Selain itu, lanjut Habibur Rahman, negara juga memiliki Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, yang akan mengamati langkah-langkah seputar pemilu, di mana kinerja mereka dipantau oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DAPP. Intinya, kita tidak perlu khawatir apabila Presiden menggunakan haknya untuk mendukung salah satu paslon, karena ada aturan berlapis yang jelas, dan ada lembaga penegak hukum yang jelas untuk memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, tegas dia. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden tertentu di pemilu 2024. Hal itu dia sampaikan saat menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MN soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu, meski bukan bagian dari tim sukses. Hal itu, Jokowi sampaikan saat menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu, meski bukan bagian dari tim sukses. Itu hak demokrasi setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak, kata Jokowi di Halim Perdana Kusuma Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024. Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sebagai presiden akan berkampanye, maka dilarang menggunakan fasilitas negara. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, wanti dia. Jokowi menjelaskan, menteri dan presiden bukanlah sekadar pejabat publik, namun juga pejabat politik. Maka dari itu, memihak dan mendukung kandidat tertentu dibolehkan. Masa gini nggak boleh, gitu nggak boleh, berpolitik nggak boleh? Boleh.
Menteri boleh, itu saja. Yang mengatur itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara, pungkas Jokowi.